Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, sore hari ini saya Made Sekeren Karang kembali hadir dalam dialog Harmoni Bali. Deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir menjadi topik kita pada sore hari ini. Ya, pemirsa, setiap orang tua yang memiliki bayi yang baru lahir pasti menginginkan anak yang dilahirkan itu sehat, kemudian nantinya menjadi anak yang cerdas dan yang pastinya menjadi idaman para orang tua semua tentunya. Tetapi kalau kita berbicara tentang apa sih sebenarnya pentingnya deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir dan apa akibat kedepannya kalau tidak dilakukan. Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini bersama Dr. Ana Agung Made Wijaya Kusuma, M.Biomed, spesialis anak tentunya. Om Swastiastu, Dr. Wijaya, apa kabarnya dok? Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Baik, salam sehat selalu. Baik dokter, ini kenapa kita harus membahas seberapa pentingnya ini kalau kita berbicara tentang deteksi dini kelainan bawaan pada bayi yang baru dilahirkan, dok? Oke. Seperti pembukaan Beli Karang tadi ya, jadi bahwa setiap orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, menginginkan anaknya terlahir dengan sehat, sempurna, tanpa kelainan bawaan apapun gitu ya. Yeah. Tetapi sering kita harus sadar bahwa di dunia ini memang nyata ada kelainan bawaan, kelainan-kelainan yang kita tidak bisa prediksi. Dan untuk itu mungkin topik ini bisa kita angkat dengan tujuan juga meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu pemirsa Bali TV bahwa saat ini sudah tersedia beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin kiranya bisa dilakukan pada setiap bayi baru lahir sehingga apabila ada kelainan bawaan sedini mungkin diketahui, sedini mungkin diintervensi, maka hasilnya akan lebih baik. Begitu. Mengedukasi pada orang tua yang memiliki bayi yang baru lahir, bisa dikatakan demikian kan, dok? Betul. Tetapi kalau kita berbicara tentang deteksi dini, bukankah itu bisa dilakukan ketika anak yang dilahirkan atau sebelum kelahiran tersebut, dok? Oh, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai deteksi dini kelainan bawaan, itu tentunya tidak semua kelainan bawaan akan bisa kita ketahui sebelum bayi ini dilahirkan, begitu ya. Jadi ada beberapa kelainan bawaan yang tentunya baru kita ketahui ketika bayi itu terlahir atau bahkan sudah beberapa saat atau beberapa waktu setelah bayi itu bertumbuh baru bergejala dalam hitungan hari atau bahkan hitungan bulan baru menimbulkan gejala. Sehingga seringkali luput dari perhatian orang tua sehingga tidak langsung dilakukan pemeriksaan ke dokter, maka intervensinya pun terlambat dan menimbulkan kecacatan yang kita tidak inginkan. Jadi berapa hari setelah bayi yang baru lahir itu diharuskan melakukan deteksi dini, dok? Sedini mungkin lebih baik. Jadi kalau kita bicara kelainan bawaan, tentunya kelainan bawaan itu banyak, ya. Kelainan bawaan itu banyak sekali, sehingga ada beberapa kelainan bawaan yang kita bisa ketahui atau bisa kita lakukan pemeriksaannya dalam hari-hari pertama setelah bayi itu lahir. Seperti misalnya penyakit jantung bawaan kritis, itu sudah bisa kita lakukan pemeriksaan screeningnya dilakukan setelah bayi itu berusia 24 jam. Kemudian hipotiroid kongenital, ya, jadi ada gangguan hormon tiroid yang dibawa sejak lahir, itu sudah bisa kita ketahui apakah ada indikasi ke arah sana itu ketika bayi sudah berusia 48 sampai 72 jam. Kemudian gangguan pendengaran misalkan seperti itu sudah bisa kita ketahui di minggu-minggu pertama. Jadi sebaiknya sebelum bayi itu berusia 3 bulan itu sudah dilakukan screening gangguan pendengaran, apakah ada apa tidak gitu. Mungkin bisa dikatakan itu bisa dilakukan ketika bayi baru lahir dan masih berada di fasilitas kesehatan seperti itu. Betul. Layanan kesehatan seperti itu kan, dok? Jadi sebelum bayi itu dipulangkan dari tempat ia dilahirkan, itu setidaknya dia sudah pernah melakukan pemeriksaan screening untuk apakah ada indikasi kelainan bawaan apa tidak. Dan itu harus dilakukan setiap orang tua yang memiliki bayi yang baru lahir, dok? Sebaiknya iya.
Sebaiknya iya. Sebaiknya iya. Baik, Dokter Wijaya, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pentingnya deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir tentunya. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 atau juga di 0361 894 8401. Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini, yaitu deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Masih bersama Dr. Ana Agung Made Wijaya Kusuma, MBiomed spesialis anak. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Ana Agung Made Wijaya Kusuma, MBiomed spesialis anak. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361 894 8400 atau juga di 0361 894 8401. Dr. Wijaya, kalau tadi dokter mengatakan begitu pentingnya deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir ini sendiri untuk mengetahui apakah kelainan bawaan yang diidap nantinya mudah-mudahan tidak seperti itu harapan orang tua. Betul. Baik itu jantung, tiroid, pendengaran itu sendiri. Dan seberapa pentingnya screening itu pada kelainan bayi atau pada bayi yang baru lahir ini sendiri, Dok? Oke. Jadi kalau kita berbicara seberapa pentingnya, kita harus tahu dulu dampaknya. Nah, seringkali penyakit-penyakit kelainan bawaan ini syukur-syukur kalau dia menimbulkan gejala di awal, begitu ya, sehingga kita bisa langsung lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi kita harus sadar bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana kelainan bawaan itu tidak menimbulkan gejala sama sekali. Jadi bahkan tidak bisa bergejala. Ada kelainan bawaan. Kita ambil contoh misalnya hipoter kongenital. Itu mungkin di awal-awal kelahiran, di hari-hari pertamanya, bahkan di 1 bulan pertamanya tidak menimbulkan gejala apa-apa. Secara umum akan menimbulkan gejala sekitar 2 sampai usia 3 bulan, begitu baru menimbulkan gejala. Nah, seringkali ketika sudah ada gejala, baru kita lakukan pemeriksaan dan baru kita obati, itu sebenarnya sudah terlambat. Hasil pengobatan tidak optimal, bahkan ada risiko kecacatan pada bayinya. Kemudian misalnya ada untuk screening gangguan pendengaran. Nah, seringkali kita luput dari gangguan pendengaran pada bayi ini. Karena apa? Karena bayi tidak bisa mengutarakan apa yang dia ingin sampaikan, kan gitu ya. Jadi baru diketahui di usia yang sudah terlambat. Sedangkan rekomendasi kita untuk screening gangguan pendengaran ini sebaiknya itu dilakukan paling tidak sebelum berusia 3 bulan dan dilakukan intervensi apabila memang ada masalah sebelum bayi ini berusia 6 bulan. Sehingga fungsi pendengarannya bisa mencapai potensinya. Bahkan seperti anak normal walaupun menggunakan alat bantu dengar gitu. Baik, dan itu pun ketika dilakukan screening pada saat bayi baru lahir ini sendiri, ketika lebih awal diketahui dampaknya ke depannya lebih cepat juga penanganannya. Betul. Bisakah dikatakan demikian, Dok? Betul. Jadi semakin dini diketahui, semakin dini diintervensi, itu hasilnya akan lebih baik. Pasti lebih baik. Baik. Ini kalau kita berbicara tentang, sekali lagi, ini penyebab kelainan bawaan pada bayi ini yang baru lahir ini bisakah diketahui, Dok? Oke, jika kita berbicara mengenai penyebab kelainan bawaan pada bayi baru lahir, tentunya tidak ada yang single faktor, Pak Karang. Ya, jadi hampir semua kelainan bawaan bayi baru lahir ini jarang kita ketahui penyebab pastinya. Mungkin hanya kita ketahui faktor-faktor risiko apa yang meningkatkan kerentanan, ya, bayi ini akan dilahirkan dengan kelainan bawaan, begitu ya. Tetapi tidak ada yang sifatnya single faktor. Hampir semua multifaktorial. Gitu. Baik. Jadi, kalau kita berbicara tentang faktor-faktor risiko, seperti apa, Dok? Misalnya mungkin yang kita sering dengar adalah faktor keturunan, ya. Jadi faktor keturunan itu sangat meningkatkan risiko. Kemudian
paparan-paparan bahan-bahan karsinogenik, kemudian paparan bahan-bahan yang teratogenik atau menimbulkan kelainan cacat pada bayi, atau misalkan paparan asap rokok selama kehamilan, kan sudah banyak penelitiannya. Itu meningkatkan risiko kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Jadi keturunan juga berpengaruh? Ya, tentu. Baik, baik. Dan kalau kita berbicara tentang pemeriksaan bayi baru lahir ini sendiri, itu yang harus sangat-sangat dilakukan. Tetapi ini kalau berbicara tentang penyebab, mungkin keterbatasan orang tua, seperti itukah yang menyebabkan banyak orang tua yang tidak melakukan deteksi dini kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir, Dok? Ya, itu tadi, makanya di momen yang baik ini mungkin saya harapkan setidaknya bisa meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu pemirsa Bali TV sekalian, bahwa mari kita sadari bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu berhak untuk diketahui apabila memang ada kelainan bawaan sejak dini, sehingga bisa diintervensi lebih dini dan dia akan bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Haruskah dalam artian kalau kita berbicara tentang deteksi dini atau screening yang harus dilakukan pada bayi baru lahir ini sendiri, harus mendapatkan seizin orang tuanya kah? Atau bagaimana sih, Dok? Atau harus dilakukan ketika baru lahir langsung dilakukan pemeriksaan dini? Jadi sebenarnya untuk pemeriksaan screening kelainan bawaan pada bayi baru lahir itu sebenarnya sudah ada peraturan Menteri Kesehatannya. Jadi memang sebaiknya dilakukan pada semua bayi baru lahir. Tidak memandang siapa dia, apakah dia ini. Cuma memang tentunya kita harus sadari bahwa mungkin tidak semua fasilitas kesehatan memiliki pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan deteksi dini ini. Jadinya kita harus melakukan edukasi dulu terhadap orang tuanya. Apabila orang tuanya setuju, mungkin akan kita lakukan. Jadi tapi prinsipnya untuk kelainan pada bayi baru lahir itu sebaiknya dilakukan pada semua bayi yang dilahirkan. Baik, berarti ada syarat-syarat screening yang harus dilakukan pada saat bayi baru lahir ini sendiri, Dok. Kalau berbicara tentang orang tua yang menginginkan pemeriksaan terhadap bayinya yang baru lahir tentunya. Jadi sekali lagi, screening atau deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir ini sebaiknya dilakukan pada semua bayi. Tetapi tentunya terlebih pada bayi-bayi yang dengan faktor risiko. Tadi misalnya kalau kita ingin melakukan screening gangguan pendengaran, itu memang kita utamakan atau misalnya kita prioritaskan atau kita edukasi orang tuanya apabila ada faktor risiko, misalnya ada faktor keturunan gangguan pendengaran pada keluarganya begitu. Tapi semua bayi baru lahir sangat baik jika dilakukan screening ini. Apakah bisa dilihat ketika bayi baru lahir kemudian dilakukan deteksi dini, kemudian atau screening, kemudian bayi tersebut memiliki kelainan pada bawaan seperti itu, Dok? Hari itu juga. Apakah bisa dilihat? Jadi tidak semua kelainan bawaan itu menimbulkan gejala seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi dengan adanya bantuan selain pemeriksaan fisik yang lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki, bantuan fasilitas pemeriksaan penunjang itu sangat membantu. Terutama misalnya saya ambil contoh untuk screening gangguan pendengaran, gitu ya. Dengan adanya alat OAE atau auto acoustic emission gitu ya, yang bisa mendeteksi gangguan pendengaran sampai dengan di fungsi kokleanya. Jadi di dalam organ di telinga kita ada yang kita sebut dengan rumah siput atau koklea. Itu sangat berperan dalam fungsi pendengaran dan itu bisa dideteksi dengan alat OAE ini. Dan itu kita tidak bisa lakukan pemeriksaan itu dengan hanya pemeriksaan fisik saja. Jadi untuk melihat fungsi koklea itu tentunya alat OAE ini salah satu yang bisa kita lakukan begitu. Apakah tiga faktor kelainan bawaan yang menjadi fokus pemeriksaan nantinya pada bayi itu sendiri, seperti jantung, kemudian tiroid dan pendengaran itu saja, Dok? Jadi sekali lagi kalau kita berbicara mengenai deteksi kelainan bawaan pada bayi baru lahir itu sebaiknya dilakukan dengan berbagai modalitas. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik yang lengkap. Kemudian yang kedua baru dilakukan dengan pemeriksaan penunjang. Dengan pemeriksaan fisik mungkin baru sebagian deteksi di kelainan bawaan yang bisa kita lakukan. Kemudian pemeriksaan penunjang yang umumnya bisa kita lakukan di fasilitas kesehatan gitu ya. Yang pertama ya screening penyakit jantung bawaan kritis.
itu hanya menggunakan alat sederhana berupa puls oximetry yang diletakkan pada tangan kanan, kemudian sisanya dilakukan di ekstremitas lainnya. Oke. Dan sangat hasilnya mudah. itu Dan bisa dilihat hari itu langsung, juga kah? real Langsung? time, ya, real time, walaupun nanti misalkan ada indikasi pengulangan itu akan ada indikasi tertentunya, gitu. Kemudian untuk hipotiroid kongenital itu dilakukan setelah bayi berusia 48 sampai 72 jam hanya dengan menusuk tumit bayi, diambil darahnya sedikit, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan kertas saringnya dikirim ke laboratorium begitu, dan hasilnya mungkin bisa didapatkan dalam beberapa hari, dalam beberapa hari pertama gitu ya. Jadi kemudian yang ketiga, screening OAE atau auto acoustic emission, itu screening gangguan pendengaran, itu bisa dilakukan hanya dengan menempelkan alat di telinga seperti headset pada bayi, kemudian akan disalurkan gelombang suara, kemudian gelombang suara tersebut akan dipantulkan lagi, diterima oleh receivernya, dan keluar hasil apakah bayi ini memiliki indikasi adanya gangguan pendengaran apa tidak, sehingga bila ada indikasi akan dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Jadi, ke pemeriksaan diagnostiknya begitu. Jadi apa indikasi yang akan diterima oleh bahwa bayi tersebut baik-baik aja, sehat seperti itu? Ya, tentunya misalnya kita kalau saya ambil contoh ya, Pak Karang, kelainan penyakit jantung bawaan kritis. Jadi hasilnya itu adalah PAS dan refer. Jadi kita sebut PAS apabila screening yang kita lakukan tadi dengan kadar saturasi oksigen lebih dari 95% pada semua ekstremitasnya gitu. Itu sudah PAS, artinya bayi tersebut tidak ada indikasi untuk adanya penyakit jantung bawaan kritis. Baik. Kemudian screening hipotiroid kongenital tentunya dari hasil kertas saring yang kita kirim ke laboratorium. Nanti hasilnya kita akan terima dalam beberapa hari. Jika mana thyroid stimulating hormonnya normal gitu ya, itu maka tidak ada indikasi adanya hipotiroid kongenital pada bayi tersebut. Kemudian screening OAE apabila nanti gelombang suara yang diterima oleh receiver menunjukkan hasil yang pas gitu, tentunya itu hasil yang normal. Jadi tidak ada indikasi gangguan pendengaran pada bayi itu. Screening itu mudah dilakukan. Syaratnya harus mudah dilakukan, tidak memerlukan sumber daya yang terlalu canggih begitu ya, sehingga tidak bisa dilakukan di semua fasilitas kesehatan, tapi syaratnya itu harus mudah dilakukan, terjangkau begitu. Dan itu bisa diketahui secepat mungkin. Betul. Ya. Jadi sebelum bayi tersebut lahir, maksudnya sebelum bayi itu dipulangkan, screening itu sangat-sangat penting dilakukan. Kalaupun sudah dipulangkan, dia setidaknya harus dilakukan di awal-awal kehidupan. Begitu. Kalaupun nanti mungkin dari ketiga kelainan bawaan tersebut ada salah satu yang memerlukan penanganan lebih lanjut, ini apa yang harus diketahui oleh orang tua? Tentunya dokter pasti akan merekomendasikan. Kita ambil contoh, misalnya kelainan jantung bawaan kritis, gitu ya. Jika mana dari hasil pemeriksaan puls oximetry ini ada indikasi adanya gangguan bawaan ini, maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan diagnostik, misalnya seperti ekokardiografi atau USG jantung. Dan itu dilakukan oleh spesialis anak konsultan kardiologi. Gitu. Jadi kita rujuk bayi ini, sehingga lebih cepat dia mendapatkan penanganan. Gitu. Kemudian kalau misalkan ada gangguan screening pendengaran, tentunya dari hasil OAE ini sekali lagi hanya sifatnya screening, bukan alat diagnostik begitu ya. Baik. Jadi apabila ada indikasi adanya gangguan pendengaran pada bayi tersebut, maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, misalnya dengan pemeriksaan BERA dan tahapan berikutnya audiometri dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sampai nanti tiroid itu sendiri. Ya betul. Kalau tiroid nanti kita akan lanjutkan ke pemeriksaan definitifnya, yaitu pemeriksaan hormon FT4 dan TSH yang diambil dari serum lagi, dari darah lagi diambil gitu. Sehingga dipastikan lagi apakah benar ini ada masalah di hormon tiroidnya, sehingga bisa diberikan obat sedini mungkin dan mencegah kecacatan permanen pada bayi itu. Baik, dan yang pastinya ketika dilakukan screening tersebut itu tidak menyakitkan sang bayi kan, Dok?
pada beberapa pemeriksaan seperti yang Kalau kita hipotiroid dengerin, kongenital, iya, yang kalau kan, dengerin tentang suntik, iya, jadi kalau yang ngilu ya pemeriksaan jadinya. hipotiroid kongenital itu memang ditusuk bayinya. Jadi pada bagian tumit, tapi yang darah yang diambil hanya sedikit. Oke. Kita sekali lagi menimbang risiko dan manfaatnya. Jika mana kita timbang manfaatnya lebih besar, maka harus dilakukan. Tetapi hasilnya ketika dilakukan screening, kemudian bayi tersebut sudah dibawa pulang, hasilnya diterima, dan astungkara semuanya baik-baik. Tetapi kita mengharapkan ya, setiap orang tua pasti menginginkan anak yang dilahirkan itu baik-baik saja. Tetapi ketika ada hal-hal yang harus dilakukan tindak lanjut pelayanan kesehatan, itu yang harus diketahui oleh orang tua, dan itu juga yang harus dilakukan nantinya. Jadi sekali lagi ini hanya bersifat screening. Jadi mendeteksi apakah ada indikasi awal begitu untuk melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Sehingga dokter pasti akan mengarahkan dengan lebih baik. Jadi jika mana misalnya orang tua sudah mengetahui contoh-contoh cara pemeriksaan ini, mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis anak di tempat bayinya dilahirkan, begitu ya. Apabila memang memerlukan pemeriksaan lanjutan, pasti dokter akan mengarahkan. Baik, Dokter Wijaya, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pentingnya deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Dan pemirsa, kami harus break sejenak. Nanti di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami atau mungkin mempunyai permasalahan seputaran topik kita pada sore hari ini, atau mungkin memiliki pertanyaan yang ada hubungannya dengan topik kita pada hari ini, silakan Anda bisa menghubungi kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama Dr. Ana Agung Made Wijaya Kusuma M. Biomed. Beliau merupakan spesialis anak. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Ana Agung Made Wijaya Kusuma, M. Biomed spesialis anak tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Mungkin Anda mempunyai permasalahan di seputaran topik kita, atau mungkin ada permasalahan lainnya tetapi ada hubungannya dengan topik kita. Nanti Dokter Wijaya akan memberikan solusi yang terbaik tentunya. Dok, kalau kita berbicara tentang syarat screening yang tadi dokter mengatakan bahwa mudah dilakukan, kemudian harus terjangkau, berarti ketika setiap orang tua yang baru melahirkan anaknya, screening itu harus wajib dilakukan, Dok? Sebaiknya. Jadi memang sebaiknya harus dilakukan. Kalaupun misalkan bayi tersebut dilahirkan di fasilitas yang mungkin tidak memiliki fasilitas screening tersebut, mungkin bisa dengan adanya topik ini kita angkat gitu ya. Jadi meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pentingnya screening. Mungkin orang tua tersebut bisa mencari fasilitas-fasilitas kesehatan yang memiliki pemeriksaan screening ini. Jadi setidaknya walaupun dia dilahirkan di tempat yang tidak memiliki fasilitas tersebut, dia bisa melakukan pemeriksaan screening ini di hari-hari pertama kehidupan bayinya. Gitu. Jadi begitu bayi lahir itu harus dilakukan screening ini, Dok? Sekali lagi sebaiknya dilakukan pada semua dilakukan bayi. Karena ini dampak ke depannya yang dikhawatirkan. Seperti itu kah? Betul. Jadi sebaiknya memang harus dilakukan pada semua bayi. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sekali lagi, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, dokter, ketika dilakukan screening kelainan bawaan yang begitu banyaknya pada bayi yang baru lahir, oke, kita terhubung dengan Ibu Adi dari Denpasar. Niki, Om Swastiastu, selamat sore Ibu Adi. Om Swastiastu, Bapak. Durus Ibu Adi. Ya. Halo? Sudah masuk Niki Ibu Adi.
Oh iya. Mau tanya sama Pak Dokter. Saat ini kan anak saya sudah berumur 6 bulan. Eh, Berapa sih batas umur paling akhir untuk cek kelainan pendengaran pada anak bayi? Apakah umur 6 bulan itu sudah Dokter boleh terlambat? tanya langsung. Kemudian di mana saja sih ada untuk pemeriksaan kelainan bawaan pendengaran pada bayi, Pak? Oke. Dokter ada yang ingin Oke. ditanyakan? Saya ingin tanyakan satu kepada Ibu Adi. Untuk perkembangan bayinya sampai saat ini bagaimana Bu Adi? Rasanya sih biasa aja ya. Biasa saja. Artinya dari masih lemah. hasil Cuman saya kadang anak itu agak telat begitu. Kalau misalnya kita kasih panggilan reaksi itu noleh ya dok, tapi agak lama begitu. Oke. Ya saya ingin tahu saja sih biar saya lebih tenang begitu. Baik. Wah, ini baru 1 oton ya Bu Adi ya, anaknya ya. Lagi lucu-lucunya kayaknya nih. Nggih. Oke, sukses Bu Adi dari Denpasar. Baik, dokter bisa dijawab pertanyaan Ibu Adi. Terima kasih Bu Adi dari Denpasar. Untuk anaknya saat ini sudah berusia 6 bulan. Dari hasil pemeriksaan dikatakan anaknya tampak baik-baik saja, begitu ya. Artinya menoleh jika dipanggil. Nah, itu merupakan sebenarnya tanda ini. Cuma ibunya masih waspada, artinya masih khawatir, ya. Apakah ada gangguan pendengaran apa tidak? Karena secara mungkin secara pendengaran mungkin Bu Adi merasakan baik-baik saja, tetapi melihat perkembangan sang bayi yang sudah berusia 6 bulan ketika mungkin ada merasa kekhawatiran kok lambat sekali merespon seperti itu kah, Dok? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau dari pemeriksaan fisik di usia 6 bulan itu setidaknya ada tanda-tanda yang kita bisa ketahui. Seperti misalnya bayi tersebut menoleh jika dipanggil, begitu ya. Kemudian yang kedua, dia sudah bisa mengucapkan kata babbling, artinya babbling itu ba begitu. Usia 6 bulan ya, sudah, betul, ya. Jadi membalas senyuman, mengucapkan babbling. Nah, itu adalah dari hasil pemeriksaan fisiknya. Tetapi sekali lagi, jika memang masih khawatir apakah ada indikasi gangguan pendengaran, silakan dilakukan pemeriksaan OAI. Memang secara teori American Academy of Pediatrics sangat menyarankan pemeriksaan screening OAE atau screening gangguan pendengaran ini dilakukan sebelum usia 3 bulan, sehingga bisa diintervensi sebelum usia 6 bulan. Baik. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, begitu ya. Tetapi jika mana memang saat ini sudah berusia 6 bulan, kemudian ibunya khawatir, silakan lakukan pemeriksaan sedini mungkin, itu akan lebih baik. Pemeriksaan seperti apa nantinya yang Tentunya diperoleh kita dengan OAI itu sendiri, OAI, Dok? OAI dulu, Pak. Jadi dengan screening OAI tersebut, apakah ada indikasi untuk melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Setidaknya kita memastikan bayi tersebut tidak ada gangguan pendengaran, maka kita harapkan kemampuan bicaranya pun akan berkembang sesuai sama usianya. Jadi ini pendengaran yang bisa berhubungan dengan komunikasi atau yang akan dilakukan oleh sang bayi nantinya. Tentu. Jadi modal anak bisa bicara adalah pendengarannya harus baik. Jadi dengan adanya fungsi pendengaran yang baik, kemampuan bicara anak dengan stimulasi yang baik juga pasti akan berkembang sesuai dengan potensinya. Usia-usia yang paling yang apa ya, bisa dikatakan seperti dokter mengatakan ketika usia 6 bulan sudah bla bla bla, seperti babbling itu sendiri, kemudian sudah bisa merespon. Betul. Seperti itu kah? Usia 6 bulan jadi sudah bisa dilakukan. Kita punya alat screening artinya pemeriksaan screening perkembangan. Kalau misalkan setiap orang tua kontrol setiap bulan untuk ininya, pasti dokter anak akan menanyakan bagaimana perkembangan anaknya, sudah bisa apa anaknya, begitu ya. Jadi dengan melakukan pemeriksaan tersebut sebenarnya sudah bisa, tapi sekali lagi kita tidak bisa mendengar. Nah, seringkali nih di usia 6 bulan anaknya terlihat begitu dengan rangsangan dipanggil atau dengan rangsangan alat yang berwarna begitu, yang bergerak itu, gitu, mungkin dia menoleh. Tapi sekali lagi bayi tersebut mungkin saja dia menoleh karena dia tertarik dengan gerakan.
sebenarnya bukan mendengar. Misalnya Jadi seperti bayi itu. intinya mungkin boleh saya ngambil kesimpulan bahwa bayi akan memberikan respon karena gerakan kah atau karena bunyi-bunyiannya, Bisa Dok? berbagai faktor. Oke. Sekali lagi, makanya pemeriksaannya pun harus dilakukan oleh orang yang ini, sehingga lebih memastikan kelainan ini memang benar terjadi apa tidak begitu. Karena seringkali dengan gerakan-gerakan, jadi kesannya bayinya melihat, padahal sebenarnya dia tertarik dengan gerakan, dia Oke. tidak mendengar begitu. Gitu. Jadi kalau untuk memastikan gangguan pendengarannya, lebih baik dengan sumber bunyi atau langsung melakukan pemeriksaan OAI. Oke, jadi usia 6 bulan pun sudah masih bisa dilakukan Silakan. dengan OAI itu Lebih sendiri. dini lebih baik. Dan ini pertanyaan Ibu Adi juga, di mana fasilitas pelayanan yang bisa didapatkan untuk melakukan pemeriksaan nantinya, Dok? Oke. Mungkin kita harus akui bahwa fasilitas OAE atau otoakustik emisi ini tidak tersedia di semua fasilitas kesehatan, terlebih lagi di rumah sakit. Yeah. Tetapi mungkin Ibu bisa lakukan pemeriksaan ini salah satunya di rumah sakit tempat saya bertugas itu. Di rumah sakit Kasih Ibu Sabu. Iya, dan bisa dilakukan juga. Itu memerlukan waktu yang berapa hari untuk dilakukan OAI itu sendiri, Dok? Prinsip OAI itu sebenarnya mudah sekali untuk dilakukan. Sekali Jadi lagi, ini screening mudah dilakukan. Screening itu harus mudah dilakukan. Oke. Jadi OAI ini pemeriksaannya sangat sederhana, hasilnya cepat, begitu ya. Jadi bisa dilakukan langsung. Jadi silakan datang dan konsultasi terlebih dahulu untuk Baik. apakah ada untuk dischedulkan pemeriksaan tersebut begitu, sehingga langsung dilakukan di hari yang sudah dijadwalkan, maka langsung keluar hasilnya di hari yang sama. Walaupun diharapkan ini sebelum usia 3 bulan screening pendengaran itu dilakukan, tetapi dengan usia 6 bulan ini sendiri bisa dikatakan belum terlambat ya, Dok ya? Pada anak-anak dengan keterlambatan bicara pun misalkan seperti itu, Iya. lebih dari 6 bulan pun silakan dilakukan pemeriksaan ini untuk memastikan apakah keterlambatan bicaranya ini memang ada faktor karena gangguan pendengaran atau hanya karena kurang stimulasi orang tuanya begitu. Baik. Jangan berbicara tentang nak mulak itu seperti Ya. itu ya, Dok, ya. Banyak juga yang mengatakan dia jalannya lebih duluan daripada ngomongnya, tetapi ngomongnya lebih cepat daripada jalannya, seperti itu kan banyak yang kita temui di lapangan, bisa dikatakan demikian ya. Baik, Dokter, silakan. Nah, itu Ibu Adi yang harus dilakukan. Solusi yang diberikan oleh Dr. Wijaya tentunya untuk Ibu Adi di Denpasar. Silakan. Lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir masih menjadi topik kita pada sore hari ini, Dok. Kalau kita berbicara tentang kelainan bayi pada baru lahir, kemudian penanganan seperti apa yang akan dilakukan ketika diketahui bahwa seorang bayi ketika dilakukan pemeriksaan mempunyai kelainan bawaan pada bayi tersebut? Sekali lagi untuk penanganannya tentunya harus spesifik tergantung kelainan apa yang terjadi. Oke, kita tunda dulu, Dok. Ada siapa? Ada Pak Redi Kusuma. Oh, sama ya namanya dengan Bapak dokternya ya. Redi Kusuma dari Denpasar. Om Swastiastu. Redi. Pak Redi. Om Swastiastu, Bimade. Iya, Swastiastu. Izin Pak Dokter bertanya Durus. terkait OAE itu kan screening pendengaran pada bayi ya. Iya. Ampuro baru sambung. Untuk di Denpasar itu selain di Kasih Ibu, apa ada di tempat lain lagi? Terus apakah kalau memang bayi tersebut mengalami gangguan kelainan seperti ini, apa biasanya tindak lanjut yang dilakukan? Karena saya selaku orang awam baru pertama kali dengar terkait istilah ini. Jadi itu saja, Dok. Jangan, terima kasih. Baik, terima kasih Redi Kusuma di Denpasar niki nggih. Baik. Redi Kusuma menjawab dan Dr. Wijaya Kusuma yang akan memberikan solusi niki sendiri. Dok, silakan, Dok. Terima kasih Pak Redi Kusuma atas pertanyaannya. Untuk
di mana saja bisa dilakukan pemeriksaan OAE ini, tentunya mungkin Pak Riddy Kusuma dapat melakukan pencarian dulu ya, mengidentifikasi dulu di mana kira-kira bisa dilakukan. Tentunya kalau saya, karena memang saya bertugasnya di Rumah Sakit Kasih Ibu Sabe, di rumah sakit kami ada fasilitas tersebut. Silakan kalau memang mau memanfaatkan fasilitas tersebut, silakan. Kemudian untuk rumah sakit yang lain, mungkin Bapak Riddy Kusuma dapat menghubungi call center rumah sakit tersebut terlebih dahulu begitu ya. Jadi untuk memastikan apakah memang tersedia sehingga bisa dijadwalkan begitu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya tindak lanjutnya. Jadi kalau misalkan screening otoakustik emisi ini menghasilkan hasil yang refer, artinya ada indikasi gangguan pendengaran, kita akan lakukan pemeriksaan. Ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan saya tadi ya, dengan bagaimana tindak lanjut atau pengobatan kepada bayi yang memiliki permasalahan dengan kelainan bawaan tersebut. Sebut sajalah pendengaran, seperti itu, Dok. Ya. Jadi kalau misalkan ada indikasi gangguan pendengaran dari hasil pemeriksaan OAE ini, maka akan dilanjutkan pemeriksaan tersebut dengan tentunya saya berkonsultasi dengan dokter THT. Ya, terkait dengan lanjutan apa pemeriksaannya. Secara umum maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan BERA, audiometri, sampai nanti akan diputuskan apakah tindak lanjutnya harus melakukan pemasangan alat bantu dengar atau mungkin yang lebih advance lagi ya dengan pemasangan implan kokolea. Seperti apa itu, Dok? Tindakan operasi untuk dilakukan tindakan implan oleh dokter THT yang ahli di bidangnya begitu. Jadi sekali lagi ini tergantung kelainan bawaan apa yang muncul, dan dokter anak saat melakukan screening nanti apabila ada indikasi maka akan multidisiplin dengan dokter-dokter yang lainnya. Begitu. Ada kolaborasi juga dengan dokter yang expert dengan bidangnya masing-masing, seperti itu, Dok. Betul, iya. Jadi misalnya kayak tadi, kalau ada gangguan pendengaran ke dokter THT pasti akan ini kolaborasi bersama. Kemudian kalau ada gangguan kelainan jantung bawaan begitu akan dikonsultasikan ke konsultan kardiologi. Kemudian apabila ada gangguan hipoter kongenital mungkin akan dikonsultasikan juga ke dokter konsultan endokrinologi anak gitu. Baik, dokter, ini apakah usia dari bayi tersebut juga akan mempengaruhi seberapa lama penanganan atau yang akan dilakukan kepada bayi yang memiliki kelainan bawaan nantinya? Semakin berusia bayi tersebut, semakin bisa dikatakan untuk melakukan penanganannya akan lebih berbeda dengan bayi yang usianya lebih muda. Seperti itu kan? Jadi itu sebenarnya tergantung hasil dari pemeriksaan screening ini. Jadi sekali lagi mungkin ada yang masih bisa kita melakukan observasi sekian bulan, kemudian kita ulang lagi pemeriksaan itu, atau misalkan kita langsung lakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi tergantung dari hasil pemeriksaan ini. Jadi harus menunggu hasil pemeriksaan tersebut. Iya, jadi hasilnya bersifat individual sekali, tidak bisa kita samakan secara pada setiap anak begitu. Baik, dokter, kita berbicara tentang dengan kelainan bawaan yang begitu banyaknya, kelainan bawaan yang paling banyak dokter tangani pada bayi-bayi yang baru lahir ini sendiri seperti apa sih, Dok? Oh iya, kalau kita bicara mengenai kelainan bawaan pada bayi baru lahir gitu ya, dari pengalaman saya gitu, penyakit jantung bawaan kritis itu banyak kasusnya. Prosentasenya lebih banyak? Banyak kasusnya. Mungkin karena memang sekali lagi ini alat screening ya, walaupun nanti secara diagnostik mungkin hasilnya berbeda begitu, tapi ini screening ini kan tujuannya adalah menjaring sebanyak mungkin bayi-bayi yang ada indikasi adanya gangguan ini begitu. Jadi penyakit jantung bawaan kritis itu banyak kasusnya, sehingga harus cepat dilakukan perujukan ke konsultan kardiologi untuk dilakukan ekokardiografi dan melakukan intervensi secepatnya. Karena sekali lagi kita berbicara mengenai penyakit jantung bawaan kritis. Itu hitungannya adalah hari. Untuk itu makanya dilakukan setelah bayi tersebut berusia 24 jam langsung kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah mungkin kelainan-kelainan bawaan yang sifatnya sudah bergejala di awal, seperti misalnya Down syndrome, kemudian bibir sumbing, ya itu banyak kasusnya. Kemudian ada lagi
gangguan pendengaran, nah itu baru terdeteksi ketika dilakukan pemeriksaan OAI begitu. Dan ketika sudah dilakukan screening, kemudian dilakukan tindak lanjut berikutnya dan akan dilakukan bisa dikatakan kemudian akan dilakukan tindak lanjut selanjutnya, betul. Bisa dikatakan demikian. Iya, betul, bisa. Dan biasanya apakah itu bisa setelah dilakukan pengobatan ini sendiri bisa disembuhkankah, Dok? Apa yang dialami oleh bayi-bayi tersebut? Maaf. Sekali lagi kalau kita berbicara kelainan bawaan ini sangat beragam ya. Jadi sangat beragam. Sebagian besar kelainan bawaan jika diintervensi sedini mungkin begitu, mungkin akan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Tapi ada banyak kelainan bawaan yang menimbulkan kecacatan permanen pada anak begitu. Sebagai contoh kita ambil satu contoh, hipotiroid kongenital. Itu dia menyebabkan cacat permanen retardasi mental. Dan seperti apa itu, Dok? Ya artinya penurunan IQ pada anak. Penurunan IQ, kemudian anaknya menjadi tubuhnya pendek, tidak proporsional dengan retardasi mental, dan itu sangat buruk akibatnya pada seorang anak. Padahal itu sebaiknya memang bisa kita deteksi sejak awal. Setelah bayi berusia 48 jam hanya membutuhkan sedikit tusukan darah, diambil darahnya sedikit saja, kita sudah bisa lakukan pemeriksaan itu. Kemudian screening, kemudian didiagnosa, dan kemudian dilakukan terapi sedini mungkin, hasilnya bisa lebih baik. Padahal dampaknya kalau tidak dilakukan, kalau terlambat penanganannya bisa seperti sampai menimbulkan cacat yang permanen pada anak. Padahal itu bisa diminimalisir seperti itu, iya, Dok? Bisa diminimalisir dengan mengetahui sejak awal dan melakukan terapi sejak awal. Gitu. Kemudian untuk gangguan pendengaran juga begitu. Seringkali anak-anak sudah datang dengan keterlambatan bicara, ya sudah berusia 3 tahun belum ada satu kata pun yang keluar dari satu kata yang jelas, gitu ya. Sehingga baru dilakukan intervensi. Nah ternyata masalahnya di gangguan pendengaran. Jadi memang terlambat penanganannya. Seringkali hasilnya tidak optimal. Gitu. Itu pentingnya melakukan deteksi dini kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir. Itu yang harus diketahui oleh para orang tua, ya, Dok, ya. Baik, Dr. Wijaya, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pentingnya deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain akan kami buka kembali di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama kami di Harmoni Bali. Hari ini atau sore hari ini masih bersama Dr. Ana Agung Made Wijaya Kusuma, M.Biomed, spesialis anak, dengan topik kita yaitu pentingnya deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Dok, ini kalau kita berbicara tentang kelainan bawaan ini sendiri, apakah tanda-tanda tersebut sudah bisa kita lihat pada saat bayi belum lahir, Dok? Dalam kehamilan masih maksudnya? Dalam kehamilan? Sebagian besar, mungkin sebagian. Jadi sebagian kelainan bawaan dengan kemajuan teknologi sekarang gitu ya, sudah bisa dideteksi. Mungkin dengan bantuan teman sejawat dokter kandungan begitu. Jadi dengan melakukan USG, feto maternal, sudah bisa melakukan deteksi dini kelainan bawaan. Tapi mungkin memang sebagian, dan sebagian lagi baru bisa dilakukan setelah bayi itu lahir. Karena sekali lagi banyak kelainan bawaan yang justru juga terjadi atau baru ketahuan ketika bayi tersebut sudah bergejala di hari-hari berikutnya begitu. Jadi tidak menimbulkan gejala di awal. Baik, kelainan bawaan pada bayi ini sendiri bisakah dicegah, Dok?
Kalau misalkan kita bicara mengenai pencegahan untuk kelainan bawaan, tentu ada upaya yang bisa kita lakukan. Seperti Tentunya apa upaya dengan tersebut? mempersiapkan sebelum terjadinya kehamilan. Ya, jadi seperti kita ketahui, mungkin para pemirsa sudah tahu di sini ada yang kita sebut dengan penyakit atau infeksi TORS, Toxoplasma, Cytomegalovirus, herpes simplex, rubella itu ya. Itulah infeksi-infeksi yang menyerang kehamilan dan sangat berdampak dan sangat berisiko meningkatkan risiko terjadinya kelainan bawaan pada bayi jika mana itu terjadi pada kehamilan. Gitu. Jadi kalau misalkan memang kita mau cegah, tentunya kita harus pastikan dulu sebelum terjadinya kehamilan, kita pastikan apakah ada infeksi TORS ini apa tidak. Itu kemudian jika memang sudah terjadi kehamilan, kita pastikan nutrisi yang baik pada ibu gitu ya. Kemudian melakukan kontrol rutin, melakukan pemeriksaan secara rutin juga ke dokter kandungan. Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk pencegahan. Dan itu yang bisa dilakukan ketika kehamilan baru dalam masa kandungan, bayi dalam masa kandungan bisa sebelum terjadinya kehamilan kita harus lakukan tindakan-tindakan pencegahan tadi. Seperti tadi, mengetahui adanya infeksi tersebut apa tidak. Jadi bisa berarti seperti dokter katakan, ini tanda-tanda pada bayi ini bisa terlihat, sebagian bisa terlihat, sebagian tidak seperti itu. Bahkan betul. Bayi baru lahir baru terlihat kelainan bawaan tersebut. Betul. Jadi padahal upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kelainan bawaan pun bisa dilakukan pada masa-masa kehamilan seperti sebelum itu. Kehamilan pun sebelum bisa. Kehamilan. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi upaya-upaya apa yang harus dilakukan sekali lagi bagi para orang tua? Jadi pada para orang tua yang sudah merencanakan ingin mempunyai buah hati begitu ya, sebelum merencanakan kehamilan ada baiknya untuk melakukan dulu atau berkonsultasi dulu kepada dokter kandungannya begitu. Kemudian melakukan pemeriksaan-pemeriksaan apakah memang ada infeksi TORS tersebut. Jadi kalau memang ada infeksi TORS tentunya harus ditangani terlebih dahulu sebelum terjadinya kehamilan. Sehingga jika mana sudah terjadi kehamilan, jangan sampai terjadi infeksi TORS terutama di trimester awal, sehingga sangat menurunkan risiko untuk terjadinya kelainan bawaan pada bayinya. Dan pada selama kehamilan pun ini nutrisi yang baik bagi ibu, sehingga bayinya juga mendapatkan nutrisi yang baik. Mungkin nanti ini ranahnya dokter kandungan untuk bantu menjelaskan yang untuk pencegahan sebelum kehamilan gitu ya. Baik. Mungkin ada hubungannya dengan Ibu Adi yang merasakan ini kekhawatiran terhadap anaknya yang sudah berusia 6 bulan ya Bu ya. Belum terlambat ya Dok ya, bisa dikatakan demikian untuk mengetahui perkembangan bayi tersebut. Ini sejak kapan ini, dalam artian para orang tua khususnya ini harus aware terhadap bayi yang baru lahir tersebut Dok? Jangan-jangan nanti anak saya belum mendapatkan screening seperti itu. Sebenarnya sejak awal. Jadi sebelum bayi itu lahir mungkin ada baiknya mencari informasi dulu ya tentang pentingnya screening kelainan bawaan ini begitu. Kemudian ketika lahir berkonsultasi banyak dengan dokternya, menanyakan apakah tersedia fasilitas pemeriksaan ini gitu, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan ini. Kemudian tadi pertanyaannya apa? Kekhawatiran dari orang tua terhadap perkembangan anak itu sendiri. Ya, itu jadi kalau kita bicara mengenai kekhawatiran orang tua, tentunya orang tua bisa dengan mudah melakukan pemeriksaan karena setiap bulan anak ini kan dipantau. Jadi setiap bayi yang dilahirkan kontrol rutin begitu ya, dari usia 1 minggu, kemudian usia 1 bulan, setiap bulan ada imunisasi. Tentunya di sana waktunya kita untuk berkonsultasi mengenai hasil pemeriksaan pada bayinya. Itu jika mana memang ada indikasi, tentunya harus dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan. Apakah karena kita berbicara kelainan bawaan yang sangat banyak nih.
Baik, baik, itu pentingnya screening ketika bayi baru lahir, itu yang menjadi fokus dari orang tua yang baru memiliki buah hati yang baru lahir, karena syarat screening itu seperti dokter sampaikan itu mudah dilakukan, kemudian harus bisa terjangkau seperti itu, Dok, oleh para orang tua. Betul. Dokter, ada yang ingin disampaikan kepada para orang tua yang baru saja atau mungkin saat ini masih dalam persiapan untuk melahirkan, agar bisa mengedukasi mereka melakukan deteksi dini terhadap pada bayi yang baru lahir ini, Dok? Ya, jadi saya mungkin sedikit pesan sama pemirsa Bali TV, para calon orang tua atau para orang tua begitu ya. Kita harus sadar bahwa setiap bayi itu berpotensi adanya kelainan bawaan. Kita tidak bisa prediksi kelainan bawaan ini bisa terjadi pada siapa, gitu. Sehingga dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas screening atau deteksi dini ini, kita harapkan kelainan bawaan yang terjadi bisa diketahui lebih dini dan bisa diintervensi lebih dini, sehingga menghasilkan luaran yang lebih baik. Tumbuh kembang anak bisa lebih baik, gitu. Sekalipun dia dengan kelainan bawaan. Dan sekali lagi ini edukasi kepada masyarakat, para orang tua yang baru memiliki anak yang baru dilahirkan, screening itu mudah dilakukan, seperti itu, Dok. Syarat screening itu harus mudah dilakukan. Dan bisa dilakukan di beberapa pelayanan kesehatan, seperti di tempat dokter, ataupun mungkin para orang tua yang baru mempunyai bayi yang baru lahir bisa mencari informasi terlebih dahulu, di mana fasilitas pelayanan yang memiliki pelayanan yang bisa melakukan screening seperti itu, Dok. Sekali lagi saya mungkin mungkin banyak para orang tua yang mungkin melahirkan buah hatinya di tempat atau di fasilitas kesehatan yang kurang memadai, yang tidak memiliki fasilitas screening ini. Tapi sekali lagi, dengan adanya topik ini diangkat, gitu, saya harapkan kesadaran orang tua bertambah untuk melakukan pemeriksaan ini di tempat yang memang menyediakan, sehingga apabila ada kelainan bawaan lebih cepat mendapatkan penanganan. Baik, Dokter Wijaya Kusuma, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan bisa dikatakan edukasi kepada orang tua begitu pentingnya screening terhadap bayi yang baru lahir, walaupun bayi yang dilahirkan seperti kata dokter ini dilahirkan di tempat yang tidak memiliki alat-alat yang memungkinkan seperti itu, tetapi sekarang saatnya untuk memberikan edukasi bahwa banyak kok tempat-tempat yang memiliki alat-alat yang bisa melakukan screening seperti itu, yang mudah dilakukan dan terjangkau, dan dampaknya yang perlu kita ketahui ke depannya untuk sang bayi, buah hati kita ya. Baik, Dr. Wijaya, terima kasih. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di Harmoni Bali. Saya Madi Sukedankarang mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.